Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Alfaridzi. Aku dari SD Negeri 02 Karangpandan. Kali ini aku akan bercerita nih tentang suatu tempat di wilayah timur Kabupaten Karanganyar, yaitu Gunung Lawu. Eits, tunggu dulu. Aku tidak akan langsung bercerita tentang gunungnya ya, tetapi tentang tokoh di balik gunung itu, yaitu Sunan Lawu. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat dari Karanganyar yang ditulis oleh Daniel Agus Marianto dan Listianing Raharjanti. Dari kejauhan, gunung itu tampak tenang, penuh wibawa, dan terkesan mistis. Namun ada tokoh di balik gunung itu, yaitu Sunan Lawu. Lalu siapa Sunan Lawu ini? Nah, ini legendanya. Dengarkan ya. Legenda Sunan Lawu tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya kelima. Dikisahkan saat itu Brawijaya kelima sedang gundah. Beliau tak hanya memikirkan nasib kerajaan Majapahit yang diambang kehancuran, namun ada kabar yang sangat mengejutkan. Benarkah berita yang aku dengar ini, bahwa putraku sudah menjadi Sultan Demak? Tanya sang raja. Demikianlah berita yang berhasil kami dapat dari prajurit Telik Sandi, Gusti Prabu, jawab Paman Patih. Dan baru saja lagi prajurit Sandi melaporkan lagi bahwa Raden Patah yang didukung para wali dan prajuritnya sedang dalam perjalanan menuju Majapahit, Gusti Prabu, sambung sang senopati. Mendengar itu, raja terdiam, tampak terpukul dan berduka. Kami semua menunggu perintah Gusti Prabu. Izinkan kami menghancurkan pasukan Demak itu, sambung sang pati. Jangan terburu nafsu. Bagaimanapun juga, Patah adalah putraku sendiri. Masih ada waktu untuk aku menyelesaikan masalah ini. Prabu Brawijaya V dengan kepala tertunduk bergegas memasuki sanggar pemujaan, memohon kepada Dewata untuk petunjuk masalah pelik yang sedang ia hadapi. Namun, selagi Prabu Brawijaya V tertekun dalam semedinya, para senopati mengambil keputusan sendiri, berperang secara diam-diam, menggerakkan pasukan untuk menyerang pasukan Raden Patah. Dan boom! Mereka mengalami kekalahan. Mereka terperangah dengan kesaktian para wali yang melindungi Raden Patah. Saat Prabu Brawijaya keluar dalam semedinya, dia dikejutkan dengan berita kekalahan dari Majapahit yang menyerang Demak tanpa perintah darinya. Raja Majapahit tidak bisa berbuat apa-apa, namun akhirnya sang raja berhasil mengendalikan perasaannya. Ia bisa memahami pesan para leluhur yang hadir dalam mimpinya dalam sanggar pemujaan. Anakku, zaman sudah berganti. Wahyu kerajaan sudah beralih ke barat. Relakan hatimu. Prabu Brawijaya V terhibur hatinya mengingat pesan sang leluhur. Ya, siapa yang berani melawan kehendak zaman? Tak seorang pun. Bahkan bila seluruh kekuatan Majapahit dikerahkan pun, tak akan bisa menghalangi Demak yang direstui oleh zaman. Berbekal kesadaran itu, Prabu Brawijaya V membuat keputusan yang sangat mengejutkan kerabat istana. Kita menyingkir, Gusti Prabu, tanya para punggawa seraya tidak percaya. Benar, kita meninggalkan kerajaan, jawab Prabu Brawijaya. Tapi kita belum kalah, Gusti Prabu, jawab senopati. Namun niat baginda raja tak dapat dicegah lagi dan tak ingin berperang dengan putranya sendiri. Apalagi perang berebut tahta kerajaan
kerajaan yang sifatnya hanya sementara. Dengan tekad bulat dan hanya diikuti oleh sebagian pengikutnya, raja meninggalkan kerajaan menuju arah barat. Perjalanan dijalani dengan penuh suka duka dan penuh ketabahan. Akhirnya, sesampainya di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk bertapa, memohon kepada Dewata dan juga bimbingan arwah leluhur Majapahit. Keanehan pun terjadi. Setelah sekian lama bertapa, Prabu Brawijaya V lenyap di puncak Gunung Lawu beserta raganya. Sayup-sayup para pengikutnya masih mendengar suara yang sangat dikenal. Tak usah kalian tunggu aku lagi. Tubuh dan rohku sudah menyatu dengan gunung ini. Maka panggillah aku Sunan Lawu. Maka aku akan melindungimu. Hikmah dari cerita ini adalah kemuliaan hati sang Prabu Brawijaya kelima memilih lari dari perang daripada harus berperang dengan putranya sendiri. Dan keputusan senantiasa menghindari perang, apalagi perang untuk kepentingan pribadi. Ke pasar beli terasi. Jangan lupa beli merica. Salam literasi, mari budayakan membaca. Kabupaten Karanganyar, maju, kompetitif, dan harmoni. Sekian cerita Sunan Lawu dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.